Saudara, hari ini adalah Minggu Kristus Raja. Minggu Kristus Raja ini adalah minggu terakhir dalam sistem kalender gerejawi kita. Perjalanan tahun liturgi itu seperti sebuah kisah gitu, cerita. Dimulai dari Minggu Advent, bisa ditayangkan slide-nya. Dimulai dari Minggu Advent yang bertema tentang penantian Sang Raja, ya kita menantikan Sang Raja. Kemudian Sang Raja itu hadir dalam peristiwa Natal, tidak terlalu jelas ya tulisannya. Kemudian Sang Raja itu berkarya dan puncak atau klimaksnya adalah Raja itu melakukan misi mulianya, dia mati di kayu salib dan kemudian dibangkitkan Allah, yaitu kita kenal Jumat Agung dan kemudian Paskah. Kemudian dia naik ke sorga. Dan kemudian berakhir dengan pengakuan iman bahwa Yesus adalah Raja, ya di Minggu Kristus Raja minggu ini. Kemudian putaran waktu gerejawi itu akan kembali berputar besok minggu depan Minggu Advent. Jadi seperti itu lingkarannya gitu ya. Jadi Minggu Kristus Raja ini adalah bukan hanya titik akhir tahun liturgi tapi juga titik sambung. Karena selanjutnya dia akan kembali berputar gitu. Menantikan Sang Raja itu hadir, dia berkarya, dia mati dan kemudian dibangkitkan, dia naik ke sorga dan klimaksnya pengakuan ya, bahwa dia adalah Raja, Raja Surgawi, Raja semesta alam. Pertanyaannya terus apa makna Minggu Kristus Raja ini bagi kita saat ini? Bapak Ibu coba kalau kita perhatikan, kita ngobrol sama beberapa orang ya. Kira-kira dalam sejumlah pembicaraan itu terdengar tidak keluh kesah. Hidup ini sulit ya. Cari kerjaan sulit, yang sudah bergelar sarjana S1, S2, sebagian masih ada yang belum dapat kerjaan. Tanya-tanya terus, ada enggak lowongan, ada enggak peluang gitu ya, nitip-nitip seperti itu. Bahkan toko-toko banyak yang tutup. Kalau pasar Atom banyak yang tutup enggak Bapak Ibu? Ibu-ibu yang biasanya ke pasar Atom, banyak yang tutup ya. Padahal dulu ramai sekali pasar Atom. Mall itu, wah sekarang sepi. Kalau ramenya pada saat akhir pekan saja ya, weekend, hari raya, hari-hari besar gitu, baru rame mall itu. Tapi kalau hari biasa sepi. Maka muncullah istilah-istilah orang guyonannya sekarang banyak rojali dan rohana. Rombongan jarang beli gitu, rojali. Rombongan hanya nanya-nanya, rohana. Gitu. Ada roh halus ya. Rombongan hanya ngelus-ngelus gitu, barangnya dielus-elus gitu. Istilahnya muncul untuk apa? Jadi guyonan gitu supaya orang meringankan beban. Karena ternyata loh susah sekali ya, sepi, gak ada yang belanja. Padahal harus bayar terus misalkan uang sewanya, harus bayar karyawan, ya kan? Rocega, rombongan cek harga. Rocuta, rombongan cuci mata. Rosali, rombongan suka selfie gitu ya, sudah di mall gitu. Ya sekarang kan begitu anak-anak muda gitu ya. Udah gitu kita juga bingung. Sekarang ini mau belanja, mau hidup sehat aja sulit loh. Biarpun masak sendiri. Karena apakah masih orisinal gitu. Yang kita beli telur banyak yang sudah buatan katanya disuntik. Buah, sayur, daging, ayam segala kita bingung ini masih murni, masih tidak ada campuran suntikan macam-macam segala macam lah yang untuk merekayasa supaya tampak segar, tampak sehat, tampak matang. Padahal aslinya mungkin sudah nggak segar, sudah nggak sehat, sudah masih mentah seperti itu. Tapi kemudian disuntikan macam-macam supaya nampaknya wah bagus, kuning. Padahal ternyata itulah adalah hasil rekayasa. Padahal kita beli loh, kita bayar loh. Tapi ternyata yang kita beli itu bisa jadi racun bagi tubuh kita. Kita bayar loh beli BBM, ternyata mobil kita, motor kita jadi rusak, berebet gitu ya. Ada yang sudah mengalami? Semoga enggak ya gitu. Jadi banyak keluhan. Sekarang ini amit-amit sebaiknya jangan sakit kalau enggak punya uang. Kalau punya uang sih enggak masalah, tapi kalau enggak punya uang, sarkasmenya itu ya orang orang susah, orang enggak punya uang dilarang sakit. Kenapa? Iya kalau kan ada BPJS, iya kalau sakitnya ringan. Coba kalau sakitnya berat. Antrinya itu menunggu panggilan itu, nunggu jadwal. Mungkin lebih cepat panggilan Tuhan itu daripada panggilan rumah sakit. Loh serius Bapak Ibu, ada jemaat saya itu ya, dia kecelakaan, sudah sepuh lagi. Udah gitu ada salah satu saluran yang menuju ke saluran kencing itu putus.
Jadi diganti dengan selang, bukan kateter loh ya, di dalam dipasang gitu. Pasang selang. Nah itu kan sekian waktu kemudian dia harus diganti. Kalau enggak ya infeksi, demam dan segala macam ya. Pas diperiksa tuh di semester lalu, bulan Mei, bulan Juni. Antri untuk dia mengalami proses penggantian itu nanti dapat gilirannya bulan depan Desember. Berapa bulan itu? Itu kan memang gratis ya, tapi dia rumahnya di mana gitu ya, di daerah Kebraun ke belakang sana lagi, sampai ke Dr. Sutomo dia harus naik Grab, PP 150.000. Pernah sebulan tuh sampai 3 kali dia mondar mandir, sudah 500-an ribu. Dia sudah usia begitu, dia harus pakai kruk lagi karena kecelakaan itu menyebabkan kakinya ya sudah nggak bisa lagi berjalan dengan baik gitu. Dan PP karena dia orangnya nggak ngerti, gaptek, nggak ngerti bahwa pendaftaran harus online, sudah nunggu setengah hari di rumah sakit, ditolak. Loh Bapak belum daftar. Loh ya nggak dipanggil. Loh ya daftarnya online, Bapak sudah daftar belum? Belum. Ternyata kalau kemudian daftarnya online, oke saya daftarkan, 5 hari lagi ya balik. 5 hari nunggu untuk dapat panggilan gitu, untuk kemudian diperiksa. Datang 5 hari kemudian, nggak tahu ada gimana dokter yang memeriksa yang sudah dijadwalkan itu nggak bisa datang. 2 hari lagi ya dokternya baru terjadwal. Bayangkan sampai 3 kali bolak-balik 500.000 hanya untuk transport. Makanya sarkasmenya ya, kalau nggak punya uang dilarang sakit gitu. Karena kalau sudah begitu ya orang keluhannya terus mau kemana gitu. Dan banyak keluhan-keluhan lain sekarang ini, kejahatan merajalela gitu. Kita lihat berita penculikan anak, itu adalah puncak gunung es saja, perdagangan organ manusia. Jadi kalau jalan tuh hati-hati, kita harus betul-betul ya sama siapa, kalau punya anak kecil atau cucu ya kita harus gandeng erat. Kadang-kadang kita sendiri juga orang dewasa kalau jalan sendiri juga hati-hati gitu. Karena sekarang tuh orang manusia itu dianggap seperti barang yang bisa diperdagangkan, bisa membuat dia dapat cuan, nggak peduli dengan hidup matinya orang. Mengerikan gitu, kita kehilangan rasa kemanusiaan kita gitu. Jadi banyak persoalan di sekeliling kita. Belum lagi kita melihat kriminalisasi, lemahnya penegakan hukum, orang-orang yang benar kadang-kadang dia harus berjuang, mengalami diskriminasi, mengalami penindasan, peminggiran gitu. Kita melihat itu jadi apatis, jadi pesimis. Hidup sekali aja kok susah gitu ya. Sudah mati juga masih dipajakin gitu. Ya kan, bersihkan makam ada uangnya. Titip abu kremasi harus bayar juga. Hidup sudah juga dipajakin ya, mati juga masih harus bayar juga gitu. Dan kita kemudian kalau sudah begitu akan bertanya, Tuhan, sampai kapan begini? Masih ada harapan gak untuk hari esok? Siapa yang bisa kita andalkan dalam kondisi kita terpuruk, kita kesulitan, kita mengalami penindasan, kita mengalami kesesakan. Satu-satunya yang masih kita bisa harapkan ya yang Maha Kuasa itu. Ngadunya ya ke Tuhan gitu. Ngadu ke manusia ya ke siapa? Siapa yang bisa menolong kita gitu. Jadi kalau kemudian, saya nggak kelihatan ini. Ini kah? Oke, muter ya. Oke. Nah, realitas hidup ini berat. Kalau kemudian kita dalam kondisi yang sudah sangat terpuruk, tertindas, tidak berdaya, kita hanya bisa berteriak, Tuhan, di mana Engkau? Iman kita mengajarkan Tuhan itu maha kasih. Dia tidak pernah menolak, dia justru merengkuh, menarik, menjangkau, menolong, memulihkan, membebaskan, mau mendengarkan kita, menjadi sahabat kita. Sehingga nilai-nilai iman, ajaran iman, pernyataan firman Tuhan itulah pegangan kita ya. Kita teriaknya ke Tuhan. Ketika beban hidup itu sudah begitu berat di punggung kita, daripada kita tambah stres gitu ya, kita akhirnya Tuhan tolonglah saya tak berdaya, saya tidak mampu lagi. Dan kalau hari ini bacaan Minggu Kristus Raja ini kemudian ada satu teks yang mungkin membingungkan, loh Bu kok membacakan Yesus disalib sih? Ini kan bukan masa Paskah, bukan masa Jumat Agung maksud saya. Kok dibacakan soal penyaliban Yesus? Karena dari bacaan itu orang-orang di sekeliling Yesus saat dia disalib memberikan statement-statement yang kemudian dari pernyataan mereka yang nampaknya seperti menghujat Yesus, tapi justru statement itu, perkataan mereka itu dipakai Allah untuk memproklamirkan ini loh dia.
Orang lain ia selamatkan, biarlah ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia Mesias, orang yang dipilih Allah. Tanpa sadar itu menyatakan ini loh Mesias, orang yang dipilih Allah, yang datang dari Allah. Ini perkataan orang banyak. Lalu kemudian perkataan yang lain, jika engkau raja orang Yahudi, selamatkan dirimu, raja orang Yahudi. Para prajurit teriak begitu. Inilah raja orang Yahudi. Sebuah kertas ditempelkan, sebuah papan ditempelkan dengan tulisan dia raja orang Yahudi. Kan ini mendeklarasikan, memproklamirkan, ini loh sang raja. Bukankah engkau Mesias? Mesias kan yang datang dari Allah, yang diutus Allah, yang diurapi Allah. Selamatkanlah dirimu dan kami, ucapan salah seorang penjahat. Lalu penjahat yang lain menjawab, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaanmu. Artinya sungguh orang ini mengakui dia ini raja yang punya kerajaan sorga, ya dia. Lalu jawab Yesus, sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Loh, dia bisa berikan Firdaus. Yesus yang mengucapkan itu. Jadi kata-kata ini yang ada di sekitar penyalipan Yesus justru dipakai Allah Bapa kita untuk memproklamirkan, inilah dia, hakikat dia itu Allah. Identitas dia ini loh, dia bukan sekedar manusia biasa, penjahat seperti pandangan musuh-musuhnya, lawan-lawannya. Sesungguhnya dia adalah Mesias yang datang dari Allah, yang kuutus, yang kuurapi. Percayalah padanya. Maka ingat ucapan Yesus, bila saat aku ditinggikan di bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Yohanes 12 ayat 32-33. Jadi salib yang itu memancarkan satu kasih yang paling mulia dari Allah. Tidak ada orang yang rela berkorban demi orang berdosa. Kita mau berkorban kalau orang itu baik, kita rela berkorban untuknya. Oh, orang itu benar, masih ada orang mau berkorban untuk orang benar walaupun jumlahnya lebih sedikit ketimbang berkorban untuk orang baik. Kalau untuk orang baik orang rela, dia kan membantu berkorban, pasang badan. Tapi yang mau pasang badan untuk orang berdosa hanya Kristus. Kita kalau orang berdosa ya salah sendiri. Kita memilih ya gak peduli, biar kapok. Tapi Allah, meskipun dia berdosa, dia kukasihi. Dan saya kira proklamasi inilah yang kemudian menunjukkan pada kita sungguh sang Raja Surgawi yang bisa memberikan Firdaus itu sangat kasih. Maha itu kan kedudukan kualitas yang paling tinggi. Kasih yang tingkat tinggi, kualitas yang tertinggi ada padanya. Dan itu mengingatkan kita betapa beruntungnya kita, betapa bersyukurnya kita ini ya. Kita punya Allah yang sangat mengasihi kita, yang rela mati agar kita itu hidup, agar tidak binasa. Yang rela sengsara mengalami semua itu untuk menggantikan kita. Yang rela menebus dan menghapus hutang dosa kita yang harusnya kita pertanggungjawabkan akibat perbuatan kita sendiri. Tapi Allah rela, ibaratnya diputihkan itu, karena aku mengasihimu. Aku datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan engkau. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Minggu Kristus Raja ini menunjukkan, mengingatkan, mendeklarasikan pada kita, ingat dia bukan Allah yang jaim, jaga image, sombong, tahan gengsi. Siapa yang butuh? Yang butuh datang saya dong. Ini enggak, dia yang datang pada kita. Dia yang mendekat, dia yang mau datang ke dunia menjadi manusia. Jadi betapa beruntungnya kita, Allah yang Raja Surgawi bukan cuma Raja dunia, itu rela menyerahkan nyawanya karena dia mengasihi kita demi menyelamatkan kita. Dan gambaran dia yang rela berkorban, yang menjadi memelihara hidup kita, itu klop sekali dengan gambaran ketika dia mengatakan, akulah gembala yang baik. Sosok gembala yang rela berkorban untuk domba-dombanya, rela menemani berbulan-bulan hidup bersama domba-dombanya, pasang badan kalau ada hewan liar dan buas mau mengganggu, mau mengancam domba-dombanya. Dengan tongkat gembalanya dia mengusir hewan buas itu, mempertaruhkan nyawanya. Jadi kalau tema ini hari ini kita renungkan, sang raja ya sang gembala, ini kontras. Ya karena dia tidak seperti raja duniawi yang bengis, yang zalim, yang menindas, yang memakai kekuasaan hanya untuk dirinya, kepentingan dirinya, tidak peduli sama bawahannya.
Tapi Raja Surgawi ini tidak demikian. Seluruh kekuasaan yang ada padanya dipakainya sebesar-besarnya untuk menyelamatkan, untuk mengasihi, untuk menolong kita, umatnya. Betapa beruntungnya dan bersyukurnya kita punya gembala yang baik, yang siap menemani kita dalam perjalanan menghadapi dunia dengan segala tantangannya. Dunia yang mudah berubah, yang kerap berubah. Dunia yang dinamis. Dunia yang juga gampang menawarkan hal-hal yang bisa menjatuhkan kita dalam iman. Dan Dia mendampingi kita. Engkau tidak sendirian. Gembala baik itu ada menyertai kita. Saya kemarin bertemu dengan seorang teman jemaat. Bapak Ibu tahu, dia satu-satunya orang Kristen dalam posisinya di jajaran Pemprov Jawa Timur ini. Tinggal dia. Dulunya cuma ada 4, 3 orang sudah pensiun, tinggal 1. Tidak lama lagi dia akan pensiun. Yang bingung itu atasannya, yang berusaha masih bisa diperpanjang, mau diperpanjang. Dia bilang sudah cukup waktunya. Kalau memang Tuhan itu menyiapkan saya untuk waktunya selesai, ya selesai. Buat apa dipaksa? Yang menarik adalah kilas balik. 4 tahun yang lalu dia dipindahkan, ditempatkan di sebuah posisi rumah sakit pemerintah yang sangat kondisinya itu terbatas, yang mungkin orang nggak mau ditempatkan di situ, yang konon kabarnya siapapun jadi dirut di situ tidak akan lebih bertahan 2 tahun, pasti sudah langsung diganti. Anak buah minta diganti. Dia di situ sudah 4 tahun, bolak-balik dia bilang siap-siap ya kalau diganti. Anak buahnya nggak mau dia pergi. Gak mau, jangan pergi. Waktu dia datang ke situ, gajinya supir ambulan itu dia cerita 1 juta sebulan. Paling tinggi 1,5 juta, berarti sehari 50.000 ya. 1,5 juta. Sekarang dia bilang bersiap untuk pensiun, driver bisa bawa pulang 5 juta lebih. Dulu anggarannya mereka 1 tahun 30 M, sekarang sudah 80 M. Dia mengubah mindset, dia mengubah paradigma orang-orang di tempat dia kerja. Kita pelayan masyarakat. Mereka datang ke sini karena butuh pertolongan. Wajib sapa, salam, itu senyum, wajib hukumnya siapapun dia. Kita melayani, bukan kita minta dilayani. Jangan dibalik. Nilai-nilai kekristenan, ajaran Kristus itu dipakai. Ini caramu. Karena kita adalah abdi. Abdi itu mengabdi, melayani. Dia tidak ragu-ragu menunjukkan contoh. Yang paling rendah, OB, satpam, jukir, disapa kalau lewat. Gimana? Kalau ada yang bawahnya yang kesulitan, dia tidak ragu-ragu untuk pertama-tama mengulurkan tangan. Dia tunjukkan contoh konkret. Pemimpin yang melayani. Bukan yang menindas. Bukan yang menginjak-injak. Bukan yang gila hormat, pencitraan. Tidak. Akhirnya dia dipercaya. Idenya, gagasannya, proposalnya disetujui bolak-balik. Dulu gedungnya kumuh, kotor, gelap. Sekarang wah, rumah sakit itu yang mentereng. Jadi kebanggaannya gubernur. Bahkan dari daerah lain datang belajar di situ. Studi banding ke tempat itu. Bagaimana ibu bisa mengubah ini semua? Ya bagaimana? Ya melakukan yang seharusnya dilakukan. Dia berkata, ketika saya pertama ditempatkan, saya bertanya, Tuhan, apa maksudmu menempatkan saya di sini? Saya nggak mengerti mengapa saya ditempatkan di sini. Kecewa sekali sih enggak, cuma heran aja. Apa maksud Tuhan? Ternyata ada banyak tanggung jawab mulia yang memang perlu dan bisa saya kerjakan di sini. Dan dengan sukacita, dengan rela hati, dengan kesetiaan dia sungguh-sungguh mengabdi. 4 tahun dia mengubah semuanya. Kemarin barusan dia bilang, saya bersyukur proposal disetujui. Bawahan mengatakan, Bu, kita perlu 1 mobil ambulans. Yang begini-begini kelengkapannya perlu sekali, kita harus punya. Untuk menunjang
pelayanan kita. Berapa harganya? Di atas 1 M, Bu. Waduh, kamu berdoa ya, saya berusaha. Disetujui Bapak Ibu. Dia bilang, bukan saya hebat, tapi Tuhanlah yang telah memanggil dan memakai saya di sini. Karena ternyata banyak pekerjaan yang bisa saya lakukan di sini. Bapak Ibu, kadang kita kaget, heran, dan bingung ketika berhadapan dalam kondisi situasi yang berat, yang sulit, yang mungkin secara ukuran manusia tidak membanggakan. Tapi barangkali itu maksud Tuhan, ada maksud Tuhan di balik semua itu. Dia memilih kita, dia menugaskan kita untuk bekerja sesuai dengan ajaran dan nilai-nilainya, nilai iman kepadanya, untuk ditanamkan, untuk diajarkan, untuk diteladankan, sehingga terjadi perubahan kualitas hidup. Dan itu yang sudah dilakukan teman saya ini. Luar biasa. Makanya sekarang kalau orang lain bingung menghadapi pensiun, dia tidak. Dia siap untuk menikmati kebebasan, sudah banyak tawaran. Datang untuk, Bu mari jadi konsultan kami. Bu mari jadi direktur di tempat kami. Wah, tinggal pilih gitu. Bapak Ibu, tidakkah kebaikan dan kemurahan Tuhan itu menyertai setiap perjuangan kita? Ketika kita mau berjuang di jalan Tuhan, menjalani dengan tekun dan setia, selalu ada jalan berkat Tuhan mengalir untuk kita. Ingat, dia Raja, maha segalanya. Tapi dia juga sang gembala yang rela merendahkan diri demi menolong menyelamatkan. Itulah pola yang harusnya kita adopsi dalam hidup kita. Sebagai gembala yang Tuhan pakai di keluarga kita, mungkin di jemaat atau dimanapun. Sebagai pemimpin yang punya kuasa kedaulatan tapi dipakai sebesar-besarnya untuk melayani pekerjaan-pekerjaan kasih Tuhan bagi siapa saja, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin.